Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Nanda Aulia Riza Ramadan dari Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini saya akan membahas tokoh pendidikan yaitu John Locke. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus tahun 1632 di Williamston, Inggris, dan beliau meninggal pada tanggal 28 Oktober tahun 1704 di Inggris pada usia 72 tahun. John Locke merupakan seorang filsuf dan fisikawan yang berasal dari negara Inggris. Merupakan salah satu Enlightenment of Thinker atau pemikir paling berpengaruh dan juga dijuluki sebagai Father of Liberalism atau Bapak Liberalisme. Selanjutnya akan saya bacakan riwayat pendidikan John Locke. Yang pertama adalah Westminster School di London pada tahun 1647 hingga 1652. Kemudian John Locke mengambil universitas di Christ Church, Oxford pada tahun 1652 sampai 1656 dan dia mendapatkan gelar Bachelor of Art. Kemudian melanjutkan masternya dan mendapatkan gelar Master of Art pada tahun 1658 yang kemudian menambah pengetahuannya lagi bidang obat-obatan dan mendapatkan gelar Bachelor of Medicine di Oxford pada bulan Februari tahun 1675. Untuk kampusnya ada seperti di gambar sebelah. Selanjutnya adalah riwayat karir dari John Locke. Yang pertama John Locke merupakan fisikawan personal dari Anthony Ashley Cooper atau Lord Ashley yang merupakan pangeran Shaftesbury. Yang kedua merupakan Secretary of the Board of Trade and Plantation. Yang ketiga adalah Secretary of the Lords Proprietors of Carolina. Dan yang keempat adalah seorang dokter. Selanjutnya, di sini ada beberapa karya tulis dari John Locke. Yang pertama ada Fundamental Constitution of Carolina. Yang kedua ada An Essay Concerning Human Understanding. Yang ketiga ada Some Thought Concerning Education. Yang keempat ada Of the Conduct of the Understanding. Selanjutnya adalah pendidikan menurut John Locke. John percaya bahwa pendidikan yang dapat menjadikan seseorang atau yang lebih mendasar, bahwa pikiran manusia itu diibaratkan sebuah lemari kosong yang perlu diisi. Maksudnya adalah, saat manusia lahir, kemudian mereka besar, itu pikiran dari manusia tersebut itu dianggap masih kosong. Jadi, lingkungan kehidupannya lah yang mengisi pikiran tersebut. Dan pikiran tersebut itu dapat membentuk manusia tersebut menjadi manusia yang positif atau sebaliknya, seperti itu. Selanjutnya adalah pedagogical theory menurut John Locke. Teori pedagogi menurut John Locke yang ditulis dalam buku Some Thought Concerning Education dan An Essay Concerning Human Understanding itu antara lain yang pertama ada Body and Mind atau raga dan pikiran, yang kedua ada Virtue and Reason atau kebajikan dan nalar, yang ketiga adalah Academic Curriculum atau kurikulum akademik. Pembahasan yang pertama adalah Body and Mind. Menurut John Locke, persiapan raga dan pikiran sebelum memasuki pendidikan akademis itu penting. Ini menjelaskan mengenai apa yang dilakukan jika terjadi sesuatu. Pada buku Some Talk dari yang ditulis oleh John Locke itu diibaratkan misal seorang anak-anak di saat mereka nanti menginjak dewasa, misalkan anak-anak itu harus tidak berpakaian tertutup terlalu hangat pada saat musim dingin atau musim panas. Karena argumentasinya adalah karena tubuh akan menanggung apapun yang sejak awal biasa mereka lakukan. Jadi misalkan tubuh itu sudah biasa terpapar suhu udara yang dingin, mereka akan otomatis menyesuaikan. Begitu juga misalkan saat musim panas, jika cuacanya terlalu panas, pasti nanti tubuh akan menyesuaikan dengan cuacanya, seperti itu. Selanjutnya ada Virtue and Reason atau kebajikan dan nalar. John Locke mendefinisikan kebajikan sebagai kombinasi dari penyangkalan diri dan rasionalitas. Locke juga berpendapat bahwa terkadang kondisi perlu dibuat melebihi rasionalitas demi melatih nalar seseorang agar kebiasaan menalar melebihi kebiasaan menghafal mereka. Dalam hal ini adalah larangan-larangan atau peraturan yang ada. Maksudnya ini adalah
John Locke itu ini ya di dalam buku Some Talk Concerning Education-nya itu dia mengajarkan kepada anak-anaknya itu untuk memiliki kebiasaan menalar daripada kebiasaan menghafal seperti itu. Selanjutnya adalah akademik kurikulum. Menurut John Locke, melatih diri membaca dan berbicara itu lebih penting daripada belajar bahasa. Locke percaya bahwa pendidikan adalah tentang menanamkan kebajikan dan berpikir kritis. Locke juga menambahkan, seorang pengajar baiknya mengajarkan bagaimana belajar dan menikmati proses. Selanjutnya, ada satu kata mutiara dari John Locke, yaitu no man's knowledge here can go beyond his experience. Ya, sekian penjelasan mengenai tokoh pendidikan John Locke pada sore kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi pada kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.